Di sini kami akan menjelaskan bab 9 tentang struktur pengendalian intern dan penetapan resiko pengendalian. Materi ini dibuat oleh Nur Lailatul Magfirah, Helen I. Meganatsia-Ngey, Miftah Anastasia Cynthia Putri, Elsa Devitasari, dan Mutiara Islami Putri. Pengertian pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah rencana, metode, prosedur, dan kebijakan yang didesain oleh manajemen untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektivitas operasional, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan terhadap aset, ketaatan atau kepatuhan terhadap undang-undang, kebijakan, dan peraturan lain. 3 konsep dasar yang mendasari penilaian atas struktur pengendalian intern dan penetapan resiko pengendalian. Yang pertama yaitu tanggung jawab manajemen untuk menetapkan dan melakukan pengendalian atas suatu usaha tersebut. Manajemen harus mengadakan dan mengelola terhadap pengendalian entitas. Manajemen juga harus konsisten dalam menggunakan konsep untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum. Kedua, keyakinan memadai dan bukan keyakinan absolut bahwa laporan keuangan dinyatakan wajar yang harus dikembangkan perusahaan dengan mempertimbangkan antara biaya dan manfaat. Ketiga, keterbatasan bawaan, bahwa struktur pengendalian intern tidak dapat dikatakan sangat efektif, meski disertai kehati-hatian dalam perancangan dan implementasinya masih tergantung pada orang yang mengoperasikannya. Kemudian tujuan pengendalian internal. Yang pertama, keandalan laporan keuangan, di mana manajemen memiliki tanggung jawab secara hukum dan profesional bahwa informasi yang disajikan secara wajar sesuai dengan syarat pelaporan. Yang kedua, operasi yang efisien dan efektif, di mana pengendalian perusahaan adalah untuk mendorong efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya, termasuk personel untuk mengoptimalkan tujuan perusahaan. Yang ketiga, taat pada hukum, di mana pengendalian internal digunakan untuk memastikan bahwa perusahaan tidak melanggar hukum yang ada. Tujuan rincian pengendalian internal. 7 tujuan pengendalian intern yang harus diterapkan pada transaksi yang material adalah 1. Keabsahan transaksi yang dicatat. 2. Otorisasi yang pantas. 3. Kelengkapan pencatatan. 4. Penilaian transaksi secara pantas. 5. Klasifikasi transaksi secara pantas. 6. Transaksi dicatat secara tepat waktu. 7. Posting dan pengiktisaran. Selanjutnya, penilaian resiko pengendalian. 4 penilaian spesifik yang harus dibuat untuk melaksanakan penilaian. Yang pertama, menilai apakah laporan keuangan bisa diaudit. Yang kedua, menentukan penilaian resiko pengendalian didukung oleh bukti yang dapat dipercaya. Yang ketiga, menilai apakah mungkin bahwa penilaian resiko pengendalian yang lebih rendah dapat didukung. Dan yang terakhir, yang keempat, menentukan penilaian resiko pengendalian yang sesuai. Yang terakhir, penetapan resiko pengendalian. Langkah-langkah penetapan resiko pengendalian itu ada 8. Yang pertama, identifikasi transaksi yang berkaitan dengan objek yang diaudit. Yang kedua, identifikasi pengendalian spesifik. Yang ketiga, identifikasi dan evaluasi kelemahan. Yang keempat, identifikasi pengendalian yang ada. Yang kelima, identifikasi dari pokok pengendalian.
Yang keenam, menentukan potensi pernyataan salah yang material yang dapat dihasilkan. Yang ketujuh, mempertimbangkan kemungkinan pengendalian yang seimbang. Dan yang terakhir, matriks pengendalian. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang kurang paham atau ingin didiskusikan, bisa kita diskusikan di forum Siakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.